Taylor Hawkins bergabung dengan band Foo Fighters pada saat album kedua yaitu The Colors and the Shape telah dirilis. Ia menggantikan drummer awal mereka yaitu William Goldsmith yang bergabung semenjak 1995 atau sejak album pertama Foo Fighters. William Goldsmith hengkang pada saat proses album kedua sedang berjalan karena merasa tidak ada kecocokan lagi. Disinilah kisah persahabatan Dave Grohl dan Taylor Hawkins dimulai serta bagaimana Foo Fighters sempat akan bubar. Foo Fighters setelah Goldsmith hengkang sedang membutuhkan drummer baru. Dave Grohl pada suatu hari menemui Taylor Hawkins yang pada saat itu menjadi drummer Alanis Morissette untuk meminta tolong merekomendasikan drummer bagi bandnya. Mereka sebenarnya sudah mengenal sejak lama yaitu pada Desember tahun 1995. Taylor Hawkins adalah fans berat Nirvana serta Foo Fighters semenjak album Foo Fighters pertama kali muncul. Ia juga mengatakan seperti tertulis pada buku biografi Dave Grohl berjudul This Is a Call yang terbit pada 2011 bahwa sosok Dave Grohl adalah orang yang asik dan menyenangkan. Saya pernah bertemu dengan beberapa musisi besar namun kesan yang saya dapat adalah seakan mereka seperti berkata kepada saya, "Oh kamu tidaklah penting," ujarnya. Mereka berdua bertemu kembali saat Alanis Morissette dan Foo Fighters bermain di Eropa. Taylor juga menambahkan bahwa pada sekitar tahun 1996, Alanis sempat mengatakan kepadanya bahwa Dave Grohl akan mengajakmu bergabung suatu saat. Mungkin pada saat itu Alanis melihat gaya bermain drum Taylor mengingatkan akan Dave Grohl. Atau pada saat mereka sedang bermain bersama di Eropa, Alanis melihat Dave Grohl mengamati permainan drum Taylor Hawkins dengan serius. Mungkin saja ya. Pada akhirnya Taylor mengatakan pada Dave bahwa ia ingin bergabung dengannya. Dave terkejut karena pada saat itu band Alanis Morissette memiliki nama lebih besar daripada Foo Fighters. Ia tidak peduli dan hanya ingin bermain pada sebuah band rock. Tak berlangsung lama, Foo Fighters melanjutkan tur promo album kedua dengan Taylor Hawkins dan terlihat cukup bersemangat. Taylor bermain pertama kalinya dengan Foo yaitu tanggal 19 April tahun 1997 pada sebuah pertunjukan privat di Alligator Long Santa Monica. Ia adalah seorang drummer yang luar biasa, ujar Dave Grohl. Biasanya seorang drummer pada sebuah band merasa terasing, terintimidasi atau apapun itu. Namun Taylor berbeda. Kami memiliki gaya bermain yang berbeda dan kami sama-sama saling menghargai. Taylor muncul pertama kalinya di video klip Foo Fighters yaitu Monkey Ureng. Ironisnya pada saat Taylor sedang menikmati kebersamaan dengan mereka, gitaris Pat Smear menyatakan akan mengundurkan diri dari Foo Fighters. Hal ini tentunya sangat mengejutkan baik bagi Dave, juga Nate apalagi anak baru yaitu Taylor Hawkins. Foo Fighters pada saat itu mulai sedikit goyah. Apalagi kesuksesan album kedua yang menunjukkan bahwa Dave Grohl sangat antusias dengan bandnya ini. Meski terjadi drama dengan drummer mereka sebelumnya, namun yang sangat berpengaruh adalah ketika Pat Smear menyatakan akan mundur. Tidak hanya sebagai teman lama di Nirvana, tentunya Dave memiliki alasan sendiri mengajak Pat bergabung dengan bandnya. Butuh waktu bagi Dave Grohl menerima kenyataan tersebut sampai akhirnya Pat Smear setuju untuk bertahan hingga Foo mendapatkan penggantinya. September tahun 1997 di acara MTV VMA, Franz Stahl, kawan lama Dave di band Scream, resmi menggantikan Pat Smear. Namun kebersamaan dengan Franz pun hanya berlangsung 2 tahun. Pada tahun 1999 ia tidak lagi tergabung dengan Foo. Dave Grohl mengatakan bahwa tidak ada kecocokan antara Foo Fighters dengan Franz Stahl. Foo Fighters praktis hanya tinggal bertiga saja. Namun mereka tetap antusias untuk menggarap album ketiga yang dikerjakan di studio rumah milik Dave. Taylor Hawkins meski berpengalaman bersama band Alanis Morissette tetap ia terkena Red Light Fever. Red Light Fever adalah kondisi semacam demam panggung atau grogi. Taylor merasakan ini saat sedang merekam drum untuk lagu-lagu album Foo Fighters ketiga ini, sehingga ia hanya mengerjakan separuh rekaman drum saja dan sisanya dikerjakan Dave Grohl. Momen itu yang membuat saya sedikit nyaman, ujar Taylor saat diwawancarai oleh majalah Rolling Stone. Dave tahu bahwa ia menginginkan saya di sini sebagai teman, seperti keluarga serta seperti adiknya. Mereka bertiga akhirnya dapat menyelesaikan album yang diberi nama There Is Nothing Left to Lose ini dan dirilis pada tanggal 2 November tahun 1999.
Pada masa ini, meski Taylor bersikeras untuk tetap bermain bertiga saja, namun Dave tetap menginginkan gitaris baru. Lalu mereka melakukan audisi beberapa gitaris dan terpilihlah Chris Shiflett, mantan gitaris band punk rock Memphis and the Gimme Gimmes. Chris menjadi gitaris tur mereka sampai akhirnya ia resmi menjadi anggota Foo Fighters. Pada Agustus tahun 2001 saat mereka sedang bermain di V Festival di London. Taylor Hawkins mengalami overdosis dan koma selama 2 minggu di rumah sakit kota London. Dave Grohl menemani Taylor selama kurang lebih 2 minggu di rumah sakit tersebut. Ia sempat berpikir Foo Fighters akan bubar mengingat hal ini semacam deja vu seperti yang terjadi pada sahabatnya yaitu Kurt Cobain. Kurt Cobain beberapa minggu sebelum ditemukan meninggal juga mengalami koma saat Nirvana sedang bermain di Roma. Mengenai masalah drugs pada Taylor, Dave Grohl mengatakan di film dokumenter Back in Forth bahwa mereka berdua sudah sering membicarakan hal ini. Taylor pada saat itu berpandangan bahwa seorang rockstar adalah pesta, hura-hura dan sejenisnya. Dave mengatakan kepada Taylor bahwa ia bukan polisi, bukan ayahnya atau apapun itu, namun ia sangat mengkhawatirkan kondisinya. Chris juga bercerita, soundman kami pada saat itu mengatakan bahwa Taylor benar-benar parah dan ia bisa saja meninggal OD. Dave Grohl menambahkan bahwa ia sangat tidak berdaya melihat kondisi tersebut. Itulah mengapa ia sempat berpikir bahwa Foo Fighters akan bubar. Ia kembali trauma dengan kondisi seperti ini dan telah siap untuk berhenti bermain musik. Taylor Hawkins akhirnya sadar dari koma selama kurang lebih 2 minggu. Dave Grohl yang setiap hari menjenguknya pun bernafas lega. Semua akan baik-baik saja, bisik Dave berkali kepada Taylor. Namun ia menyuruh Dave untuk diam. Dave Grohl pun tertawa. Taylor mengatakan di film dokumenter ini bahwa Dave adalah sahabat terbaiknya seperti layaknya saudara kandung baginya. Ia juga menambahkan bahwa pada saat itu ia hanya ikutan berpesta dan mungkin tidak terkontrol. Aku bukan seorang pecandu, ujarnya.